Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi 4.0 pada masa COVID-19 yang beranggotakan Dengan saya Ahmad Fadilah. saya Sri Purnama Juliano. Dengan saya Indrana Safira Lubis. Dan saya Bilang Menegudi Putra. Dengan saya Alif Barakairi Tias. Baik, selama kurang lebih 2-3 tahun, Indonesia telah terpapar COVID-19 pada tahun 2019. Di era COVID banyak sekali perubahan terhadap dunia ini. Contohnya seperti mobilitas, perilaku masyarakat, dan lain-lainnya. Pada masa era COVID-19 pun perubahan itu bukan hanya berubah kehidupan sehari-hari, melainkan juga berpengaruh pada teknologi 4.0. Teknologi ini memiliki peran yang cukup penting di kehidupan sosial, kehidupan, budaya, dan masih banyak lagi. Untuk hadirnya pandemi COVID-19 pun saat ini sudah berakhir, tetapi masyarakat dahulu cenderung resah nih, takut untuk keluar, beraktivitas seperti biasanya, karena belum adanya tanda-tanda pandemi ini akan berakhir. Hal ini juga berimbas pada para pelaku yang menjalankan produknya secara offline maupun online. Banyak juga yang sekali pebisnis UMKM yang menjalankan berjualannya secara offline dan online, tapi mengalami banyak kerugiannya. Hal tersebut terjadi karena masyarakat takut atau enggan keluar rumah untuk berbelanja lebih dan memilih berbelanja secara online. Revolusi Industri 4.0 atau yang sering dikenal dengan istilah Cyber Physical System merupakan sebuah fenomena di mana terjadi kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa berbanyak dampak dari berbagai sektor. Adanya kondisi ketidakselarasan antara besarnya manfaat dari ekonomi digital dengan penerapan dan pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita khususnya untuk berinovasi agar bisa tetap bertahan. Serta masih sedikitnya penelitian yang mengkaji tentang implementasi TIK pada UMKM. Maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tentang yang pertama, bagaimana perubahan dari faktor pandemi COVID-19 pada bisnis daring. Yang kedua, bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap pendapatan masyarakat. Yang ketiga, ada bagaimana perubahan pengaruh mobilitas dan perilaku masyarakat pada awal pandemi COVID-19 dan pada saat new normal. Selanjutnya, berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini akan mendeskripsikan karakteristik implementasi ekonomi pada saat pandemi COVID-19. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh masyarakat dan penerapan ekonomi digital terhadap masyarakat, serta mendeskripsikan hubungan antara keduanya. Diharapkan nantinya dapat memberikan informasi tentang hubungan antara ekonomi digital terhadap masyarakat sehingga dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang berharga bagi penulis menjadi sumbangan pemikiran dan tambahan inovasi untuk akademis dan penelitian selanjutnya, serta mendapatkan sudut pandang dari orang lain dan dampak ekonomi digital dalam bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan ke depannya. Munculnya wabah COVID-19 sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Adanya himbauan dari pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah membuat masyarakat menjadi lebih aktif di sosial media. Contohnya seperti di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan lain-lain. Selain itu, banyak pelaku usaha yang sebelum memasarkan produk secara langsung mulai berpindah dengan memasarkan produknya secara online. Hal ini membuat sosial media menjadi ramai dengan promosi barang dari toko yang berbeda-beda. Jadi saya akan menjelaskan hasil dari analisa kami pada narasumber 1. Narasumber 1 ini merupakan pelaku usaha online yang sudah menjalani usaha online-nya sejak tahun 2018 hingga sekarang. Produk yang ia pasarkan itu adalah sepatu sneakers yang bisa digunakan oleh mahasiswa dan juga para siswa untuk beraktivitas sehari-hari. Strategi yang ia gunakan sebelum pandemi adalah hanya melakukan promosi secara online melalui grup-grup atau sosial media yang dimiliki seperti grup WhatsApp dan juga grup akun Instagram, Twitter, dan lain-lain. Dan juga ia juga sering mengupload status WhatsApp dan Snapgram untuk promosi tersebut. Namun setelah adanya pandemi, narasumber lebih memilih untuk mengurangi promosi di sosial media karena menurutnya itu jika terlalu sering melakukan promosi atau terlalu intens melakukan promosi itu akan menimbulkan kejenuhan bagi pelanggannya yang melihat, sehingga promosi yang diberikan akan di skip gitu aja. Jadi selama melakukan usaha online ada beberapa kendala juga nih yang sering dihadapi oleh narasumber. Salah satu kendalanya adalah konsumen yang menghilang secara tiba-tiba tanpa ada kabar yang kepastian akan melanjutkan transaksinya. Kendala lain yang dihadapkan adalah banyak pelaku usaha online yang bersaing harga di pasaran. Narasumber selaku penjual barang asli atau original mengaku sering menemukan penjualan sepatu tiruan dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran. Jadi itu yang bisa merusak pasar. Adapun dampak yang dirasakan oleh narasumber selama pandemi ini adalah penurunan
dan sepi pelanggan. Narasumber menjelaskan bahwa target pasar utamanya adalah para pelajar dan mahasiswa. Menurutnya sepi pelanggan kali ini disebabkan oleh akibat pendapatan konsumen yang menurun dan uang jajan mahasiswa dan siswa yang berkurang karena pandemi ini. Akibatnya itu karena kegiatan sekolah hanya dilakukan di rumah saja, jadi para mahasiswa dan pelajar tidak mendapatkan uang. Ya, sekian. Terima kasih. Selanjutnya narasumber kedua. Salah satu penjual online yang saya wawancarai adalah pelaku usaha online yang menjual produk hijab style untuk anak-anak muda zaman sekarang. Ia melalui usaha online sekitar sampai November tahun 2019 sampai saat ini. Dan dia selain menjual produk hijab, dan dia juga menjual masker kain, keranci, dan banyak masker di mana seluruh barang yang dijual adalah hasil produk sendiri. Strategi pemasaran yang juga digunakan sebelum pandemi adalah melakukan promosi melalui grup-grup chat dan promosi melalui status akun media sosial milik pribadi. Narasumber memulai penambahan identitas promosi produk dengan membuat akun bisnis di Instagram sekitar Juni 2020, yang dimana menurut narasumber hal ini merupakan peluang yang cukup besar karena target pasar dari usaha hijab ini merupakan anak-anak muda yang juga sering menggunakan Instagram. Selama menjalankan usaha online, narasumber menghadapi dengan beberapa kendala, yaitu kesulitan melakukan promosi karena untuk memikirkan konsep pemotretan produk, editing gambar agar lebih menarik, dan lebih rutin mengupload story dan feed di akun bisnis memerlukan banyak waktu. Narasumber juga mengatakan sempat beberapa kali mendapat pelanggan yang tiba-tiba hilang tanpa kabar apa tetap pelunasan pembelian. Adapun dampak yang menarik dan harus rutin mengupload story dan feed. Adapun dampak yang ia rasakan selama pandemi adalah penurunan pendapatan dan lebih sepi pelanggan. Ia menjelaskan bahwa selama pandemi daya beli konsumen mengalami penurunan dan produk tidak begitu diminat karena produk merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan setiap hari saat segala aktivitas kebanyakan dilakukan di rumah saja. Dirasakan oleh narasumber selama pandemi adalah penurunan pendapat dan sepi pelanggan. Tidak begitu diamati karena bukan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan setiap hari saat segala aktivitas kebanyakan dilakukan di rumah saja. Nah, pada narasumber ketiga ini adalah kita melakukan analisa terhadap seorang wirausahawan baru, yaitu dengan dia melakukan bisnis online pada Januari tahun 2021 pada awal masa mula COVID datang di Indonesia. Nah, barang yang dia jual itu cukup beragam, mulai dari jas, kemudian kaos, ada kemeja, setelan celana, bahkan juga shawl. Pada produk yang ia jual itu ia menawarkan awalnya kepada kerabatnya, kemudian mulai masuk ke dunia bisnis online itu pada tahun 2021 awal Januari. Karena ia melihat peluang nih, karena pada masa COVID itu orang jarang sekali keluar, jarang sekali berbelanja keluar, karena pada masa COVID itu dilarang berkeluar rumah kan. Nah, jadi ia itu melihat peluang dan ia melakukan bisnis online dengan cara menambahkan produk-produknya ke marketplace atau berjualan melalui status WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Melihat peluang tersebut, ia melakukan bisnis online dan akhirnya produknya laku keras dibeli oleh kalangan muda. Target ia itu adalah seorang mahasiswa, karyawan, wanita muda, dan juga siswi dari SMA ataupun SMA. Menjalankan bisnis online bukanlah hal yang mudah maupun juga bukan hal yang sulit. Nah, seseorang pekerja resort ini menghadapi kendala seperti susahnya mengatur waktu, susah mengatur keuangan, dan juga ia kesulitan mengatur waktu mengingat narasumbernya juga orang tua yang saya harus berkonsentrasi khusus pada akhirnya. Kemudian efeknya setelah pandemi adalah sumber itu merasa bahwa di tengah pandemi ini banyak pesaing baru. Karena pada saat melakukan bisnis online pada masa COVID-19 itu banyak orang, ribuan orang itu melakukan bisnis online. Jadi saingan beliau itu tinggi ataupun banyak. Kemudian juga jumlah konsumen yang beralih ke toko online daripada toko offline itu sangat meningkat pada masa COVID-19.
Dan itu juga merupakan menjadi perubahan strategi-strategi para penjual baju, food maupun jasa lainnya pada masa COVID-19. Nah, jadi dapat disimpulkan nih bahwa dari ketiga narasumber yang mempunyai usaha online produk yang sama, menemukan permasalahan yang hampir sama pula, mulai dari sepi pelanggan, penurunan pendapatan, hingga banyak pesaing yang muncul pada pandemi COVID-19 yang menyerang. Meskipun memiliki masalah yang serupa, setiap narasumber memiliki strategi yang berbeda untuk mempertahankan usahanya supaya tidak mengalami kerugian yang menyebabkan usaha mereka pun tutup. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.